namanya. Manggilnya Bapak atau apa? Ki Dalang. Ki Dalang. Ya, tapi bukan Dalang, saya mah dalam kerusuhan. Banyak sebelumnya udah menerima kami Bapak di tempat yang berlaku nih, pas masuknya aja tuh udah wah banget gitu. Karena jujur walaupun anak sudah asli gitu ya Pak. Oh, dia Sunda mana? Sudah Jawa Barat, Pak, di Bogor tapi ya. Karena sudah keras. Oh, enggak apa-apa. Ada kan iklan. Kalau Bandung kan itu bahasanya logatnya layangan. Kalau kita mau udah logatnya asli Bogor, udah senterong. Bisa tanya. Kenalkan Bapak, saya sendiri Siti Misara. Perwakilan mungkin dari teman-teman saya untuk mewawancarai Aki. Tujuannya tadi sudah disampaikan juga ya Kak Putra untuk menjadi salah satu tugas dari Kak Putra mengenai mata kuliah kerajinan untuk di sekolah di kampus kami gitu, di SD University. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu dari sedikit lah biografi dari Aki sendiri gitu. Saya kenalkan di derajat Iskandar, penemu ataupun maestro hebat amat ya, ataupun orang yang bilang profesor, karena profesor belum tentu menemukan. Tapi kalau di dalam boleh katanya punya gelar profesor, yang ngomong itu pun yang memberikan mandat profesor, karena di dalam mempunyai karya ini penemu. Jadi ada bahasa maestro, ada bahasa profesor, tapi kita nggak megang itu. Intinya mah saya bangga dari putra daerah asli Bogor, ibu bapak asli Bogor, dari Bogor, jadi punya kata Sarah. Saya bangganya orang Bogor dengan adanya media wayang bambu ini ditemukan tahun 2000. Berarti udah 40 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi mikir tuh matematikanya berapa? Nah, heureui Sunda mah. Jadi tong terlalu serius, santai aja. Jadi dari 2000 tahun itu, tahun 2000 itu sampai sekarang berarti umurnya sudah 24 tahun perjalanan wayang bambu ini ditemukan tahun 2000. Jadi nggak seperti ini awalnya, tipis seperti wayang kulit pada umumnya. Cuman kita sebagai manusia itu diberikan oleh Allah pemikiran. Jadi ada perubahan-perubahan dari tahun 2000 sampai 2003. Itu pun tapi alhamdulillah sudah booming, sudah masuk ke media massa, media elektronik TV. Contohnya salah satunya pada awal di syuting itu unyil, laptop unyil. Nah, itu masih pipih, masih kurang sempurna gitu ya. Nah, itu belum didalangkan, tapi saya di situ belajar. Saya bukan jebolan seniman dalang, jujur. Karena orang yang jadi dalang itu ada pendidikannya, ada kursusnya. Nggak sembarangan, tapi Aki sendiri orang kampung Bau Lisung. Emang dulunya itu di kampung itu nontonnya hanya kasidah. Ya, di kampung kemarin itu ayo perumahan layar tancap mana. Nah, keduanya yaitu seni budaya nggak jauh daripada silat. Dulu tuh dipraktekkan di panggung-panggung silat itu. Ini cerita ya. Orang aku tuh ini. Keduanya tontonan itu golek. Ya, wayang golek, bukan wayang kulit, karena kita umumnya Jawa Barat itu wayang golek. Nah, disitulah saya mungkin sering ditontonkan oleh Abah wayang golek. Jadi setiap nonton itu, sering nonton itu Pandawa, bahasa-bahasa kalapor wayang itu di situ. Contoh, Cepot kan nggak ngomong seperti ini, suaranya ada si Cepot nanti dipraktekan. Terus Gatot Kaca, itu nggak ngomongnya nggak seperti ini, gimana caranya? Itu namanya nges, suara. Makanya jadi dalang itu nggak sembarangan, harus belajar. Sebulan, setahun, 5 tahun, hitungannya setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Yang sulit itu justru nges, suara. Ngerti nggak? Suara yang sulit. Tapi teteh ini aja nggak ingin jadi dalang. Jadi dalang sekarang pun hanya bisa baca naskah, betul. Contoh, AA mau nyeritain maling kundang. Ibuku datang, masih gitu. Terus anaknya juga, iya ibu, itu bahasanya biasa. Paham? Jadi itu namanya ngedongeng, cerita. Adapun dua versi dongeng itu, cerita ngomongin laki-laki, bahasanya suaranya laki-laki. Dua laki-laki berarti dua suara. Ada perempuannya, ada suara perempuannya, itu yang dongeng itu pun. Nah, dalang pun sama. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 wayang bambu Aki dijejerin di panggung, dimainin kan, itu harus 5 suara. Paham? Harus 5 suara, ada ratunya, harus suara ratunya. Itu udah risiko. Nah, makanya yang sulit itu jadi dalang, itu adalah suara. Yang lama itu mencari jadi dalang itu mencari suara. Tapi orang akan bisa jadi dalang, nggak mungkin mendapatkan sukses. Untung kalau Aki ini bukan dalang, tapi dalang karusuhan. Itu ya. Jadi itu tentang hal Aki sendiri. Aki di sini merasa beban
orang Mori. Karena apa? Seni budaya yang ada seperti silat, seperti yang ada di kampung. Gitu. Dari perjalanan awalnya, nah baru sekarang sedang wayang baru. Banyak talenta anak muda, ternyata jangan menyalahkan anak muda yang nggak sekolah, yang bandel segala macam. Baliklah kepada kita selaku orang tua, ngurus ngedidiknya seperti apa. Baru di situ maunya anak muda itu apa. Sekarang kan banyaknya nyalahin anak muda bandel gini, balik lagi kan orang tua itu sendiri paham. Nah, menemukanlah bawa pesek tau ini ya, ini secara mental bikinnya di mana kan kalau nggak tahu dengan bumi itu orang bikin gini, tapi bikin nggak bisa nggak boro-boro. Inilah awal sejarah. Jadi ini kan ada tutupnya yang ini tutup, jadi ini adanya di sampah, di tempat sampah nunggu bagus gini, ambil itu sejarahnya. Sama anak-anak gitu, apa om belum aki masih om ada jadi apa ambil om ambil gitu. Buat apaan? Udahlah ceritanya ngobrol di sini nggak gini, nggak ini masih pelataran. Dibesetin aja ini kan dicabutin, mau bikin apa gitu, sedangkan nggak bisa ngerajut, nggak bisa nyulam ini, mau dibikin lagi nggak bisa, hanya bisa ngerusak doang. Itu anak-anak terbesit dengan ingat dulu wayang dari bahan itu singkong, kan nggak? Kelapa singkong, ingat? Kalau nenek orang tua kita dulu ingin boneka antek, pasti bikin wayang dari singkong, berarti asli orang Sunda. Jadi dibikin itu ya singkong, awalnya dari situ, baru lipat ini, bikin seperti itulah gitu. Tapi perjalanan waktu kita sifat manusia udah ada puasnya, berubah sampai ada dari pihak media massa, media elektronik juga kita itu udah berjalan lah. Jadi belum sempurna lah gitu. Kesempurnaan itu sekarang itu wayang bambu tuh gitu kan. Oke lah, terus nah 2003 itu belum saya berani mendalam. 2003 penemuan 2000 itu 2003 itu 3 tahun belum saya mendalamkan, masih perjalanan. Tapi disitulah anak-anak terbesit, apa om, bagusnya dalamin aja. Nggak mau, siapa mau jadi dalang dulu deh. Nggak mau, karena saya punya modal nonton tadi, nonton. Udah berani ini ngadalang. Dari nanti catat, ini rekam ya. Dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari tingkat lurah, dari tingkat kota, dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi, dari tingkat nasional, dari tingkat ASEAN, dari tingkat lokal. Jadi tingkatannya itu nggak langsung, tingkat RT dulu nih, nggak punya gendang. Jadi musiknya juga dari CD dulu, ingat nggak? Jadi ini dibawa-bawa anak-anak, prihatin. Paham nggak nih ngomongnya nih? Perjalanannya prihatin. Jadi nggak punya gamelan, nggak punya gendang, nggak punya, pokoknya. Jadi yang menggerakkan ini wayang, tapi kita apa daya nggak punya apa-apa, paham? Jadi anu ayah weh, musiknya pakai naonnya, pakai CD, paham? Itulah, walaupun kurang sempurna pada saat itu perjalanan. Jadi ingat dari tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, waduh neng terbesit capek bener. Itu. Nah alhamdulillah dari perjalanan itu, dari media massa nasional, dari media massa internasional, dari TV nasional ya, dari TV internasional, walaupun segini udah terjajah. Alhamdulillah bersyukur dan doa daripada semua mungkin ya. Balik lagi visi misinya wayang bambu sekarang ini, ingat adik-adikku, anak-anakku, yang kita tahu mungkin jenis wayang itu hanya wayang golek, wayang kulit. Tahunya ternyata aki telusuri jenis wayang itu banyak. Wayang golek, wayang kulit, wayang papak, wayang hati, wayang nani, wayang ayu, wayang beber, wayang apa. Nah inilah salah satu, alhamdulillah, bentar ditepuk tanganin ya. Alhamdulillah wayang bambu sudah masuk diputuskan oleh PPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, salah satu jenis wayang di Indonesia. Jadi itulah perjalanan wayang bambu sudah merasakan ke internasional. Dan alhamdulillah muji syukur dari internasional itu lebih menghargai daripada kita sendiri. Paham? Orang luar negeri sana lebih menghargai karya-karya kita. Walaupun nontonnya gini orang boleh. Di luar biasa menghargai, tidak mandang sebelah. Nah kalau sekarang kita kebanyakan sebelah mata, matanya pecah. Jadi kita itu kebanyakan begitu. Kalau sudah diambil oleh negara lain baru mana? Baru rame. Itu punya Indonesia loh. Tapi kemana dukungannya, supportnya kepada kami ini? Itulah ada camp historinya, ada camp sedihnya di sini kita sebagai pelaku seni budaya. Karena kita ini jujur, dari tahun 2000 sampai detik sekarang aja kita maaf tidak digaji oleh pemerintah. Oke, tidak digaji oleh pemerintah. Tapi apa Pidalang ini hasil daripada kontribusinya kepada
Bogor, Indonesia ini banyak wayang bambu tidak ngambil cerita Mahabharata Ramayana yang dipakai oleh wayang golek, wayang kulit pada umumnya. Jadi wayang bambu ini ceritanya saya yang bikin. Wayang bambu ini nggak ada namanya si Gatot Kaca, Bima Arjuna, nggak ada. Kamu namanya siapa? Nah, bisa di wayang bambu namanya Firda, di Kumaha Aing. Gimana gue? Karena karya saya. Namanya siapa? Alip. Bisa jadi Satria Alip bagus. Ih, ki dalam jangan dong, Kumaha Aing. Gimana gua? Ini Satria Alip, ya kan? Nah itu, jadi wayang bambu ini tidak ada namanya Gatot Kaca, Arjuna, Bima, dan Sentawala Sendiri, nggak ada. Jadi wayang bambu pure. Saya yang bikin karakter. Paham? Jadi wayang bambu pun tidak mengambil cerita Mahabharata Ramayana, ceritanya sehari-hari. Contoh, sekarang lagi ramenya narkoba, tawuran, seks bebas, LGBT, ataupun yang sekarang gangster-gangsteran, itulah tugas saya. Paham? Tapi yang lebih lagi aku prihatin sebagai seniman budayawan, sekarang ini nambah dua krisisnya. Krisis moral, krisis alam. Iya, sepakat. Antara lebih daripada pemikiran manusia dan binatang, lebih bagusan binatang daripada manusia. Contoh nih, sekarang gangster. Nggak peduli itu teh manusia main bacok, main pukul, padahal dia nggak suka, nggak dosa. Gimana namanya disebutin moral dan akhlak? Itu sudah, itu yang sangat prihatin. Makanya Aki membuat wayang bambu ini, alhamdulillah dengan media itulah Aki mengingatkan kepada generasi muda ataupun orang tua ataupun apa, dampak-dampak yang ada tadi di masyarakat seperti itu. Ini wayang bambu dari kepala sampai dari kepala aja ya, ini 8 tempelan ya. Kalau wayang golek itu kan satu bongkol ditata, paham? Terus dibikin mata. Tapi kalau wayang bambu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempelan. Jadi ini beda, mahkotanya beda. Jadi ini ditempel, kekuatannya lempok, lem tertentu. Ya, jadi wayang bambu ini nggak langsung jeger, jadi buset sakti amat. Ini beda-beda. Ini lepas. Dan ini bikinan Aki. Ini aksesoris. Jadi kudu leukeun. Jadi kudu panjang. Kudu sabar. Leukeun naon cenah Aki? Sabar. Nah, ini bikin gini renceng-renceng gini. Ya, renceng-renceng gini ini bikinan Aki di sini tim. Dan ini aksesoris namanya. Ini aksesoris kalau nggak pakai samping kita nggak lihat. Nah, ini belakangnya bambu. Jadi bukan apa-apa, ini bambu. Jadi 95% bahannya dari bambu. Bambu itu awil. Nah ini tangannya ini ranting bambu. Ini ranting bambu bukan paralon. Ini ranting bambu. Ini kalam buat ngaji bisa ya. Ini kalamnya dari apa? Dari bambu juga. Usuknya dari apa? Dari bambu juga. Jadi wayang bambu juga ini seperti ini bisa bernapas. Ini lagi sehat. Kalau lagi asma lagi bengek ini napasnya. Dan wayang bambu juga bismillah. Wayang bambu juga bisa seperti wayang golek, lihat kiri kanan. Lihat yang cantik, lihat yang cantik, lihat yang lihat yang ganteng. Jadi wayang bambu juga, karya Aki juga sama seperti wayang golek pada umumnya, bisa ditarikan seperti ini. Ini salah satu karya Aki. Terutama tuh. Jadi ini salah satu satria kuat, gagah ataupun sakti. Nah ini salah satunya satria yang Aki angkat, ini satria yang menumpas kejahatan ceritanya. Nah, apakah suaranya ini seorang sang maestro, sang dalang ini suaranya namanya siapa? Ujiah. Ayo Pak Ujiah. Apakah dalang harus bicara begitu? Tidak, harus tadi memakai nges. Ayah si Pak Ujiah. Ku gelis ku bagel si Pak Ujiah. Itu udah suara rubah. Ayah si Sarah oge bagel budak penyair. Luar biasa. Kok ada mang? Itu jadi suaranya rubah. Ini bisa beberapa suara. Kaulah itu. Kaulah Satri Mangga Tundang melawan kalau maju itu suara. Jadi ada suaranya. Jadi tadi suara ini suara alami. Aki pun jadi dalang alaminya otodidak. Ya paham? Katakan contoh. Ini nggak mungkin. Sangaran maneh? Kaulah. Masa kudu sarwas? Jangan. Sangaran maneh? Kaulah si Satri Mangga Tundang maju jeung kaulah. Itu rubahnya. Ayo maju jeung kaulah. Nah itu. Ini ribut, contoh ribut, nggak mungkin namanya nampilin, ngelihatnya sini, ini teknik, jadi harus nempelin, harus ke sana, ditarik, nempelin, nah ini udah, tinggal terbang, ini bisa jadi 10 meter, 15 meter ini terbang, ini teknik, mau ke letak, ke lumpur, mau rusak, sebodoh amat punya gua, ini kan kalau namanya di atas panggung nanti harus, jadi nah ini cara Aki mendalangkan seperti itu. Ini sekelasnya Cepot aja, kalau di atas panggung, ini nggak mungkin. Cepot punya karakter suara juga nggak mungkin. Misalkan, kita datang si Cepot,
Alif ya, siap Alif. Di ayah Alif, kumaha cager. Nggak enak, ih suaranya bukan Cepot. Harus gimana caranya ini suaranya cepot harus enak di sini. Contoh, ya Alif, si Alif, kumaha demang, hihihihi. Wis ganteng bagus, itu suara cepot. Nggak mungkin suaranya, kumaha komputer cager. Alhamdulillahirobbil alamin. Terus secara lengkap, dulu dan gaduh di sini gantengnya di Universitas Buan. Namanya siapa? Itu bahasanya. Jadi Cepot dia seorang humoris. Cepot dia orang yang memberikan ketegasan juga tentang hal sejarah, agama segala macam. Yang misalkan contohnya nggak bisa di sebuah kampung itu bukan suara si Cepot. Dibalikan ke si Cepot lagi. Dia kenal sebuah kampung. Kacang. Masih dibuka kampung. Aduh. Itu paham. Jadi Cepotnya Cepot. Udah berapa suara tadi? 3. 1, 2, 3, nambah lagi misalkan itu 3 harus beda lagi suara. Itu jadi bukan segampang seorang dalang itu menceritakan tentang kucuk-kucuk datang pemirsa sadayana, enggak, itu harus suara si Cepot. Kucuk-kucuk datang, ini harus sudah. Belum memikirkan tentang hal cerita, belum menceritakan tentang hal ribut perangnya seperti apa, belum hal ada si Satria ini ribut, ini harus tekniknya seperti apa, terbang gimana caranya terbang itu melebihi kapasitas. Kadang belum diterbangin sama lagi nih udah tuh nggak tahu. Ya itulah dengan mungkin doa Bismillah tadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cerempung. Jadi sebelum ada gitar, drum, musik yang internasional dulu, orang tua kita sudah mempunyai musik ini dengan menunggu tatanen tani, dengan menunggu waktu zuhur, dengan menunggu istirahat, ini bisa menjadikan musik selawatan, bisa menjadikan ini musik penghiburan. Dan ini pun suaranya alam, kekuatan alam. Apa kekuatan alam itu? Ini namanya senar tetap, tapi dari sini sampai sini ini satu buku. Jadi kalau apa namanya bambu itu bukuan ya? Iya, bukuan. Nah, ini satu buku Jadi alhamdulillah ini sama ini nggak lepas. Satu pusar busur ini masih nempel di bodi. Ini masih nempel di bodi. Jadi kalau misalkan mau bikin ini senarnya kalau nempel gagal. Jadi bulat. Ini penganjalnya dari bambu juga. Ini aku udah bikin nih 1, 2 aman ya. Saat ini copot, ini gagal. Ulangi. Nah, ini dibolongin, ini untuk gongnya juga. Ini dibolongin, ini untuk suara golongan. Jadi contohnya musik suaranya. Ini belum apa-apa. Ini cara megangnya juga nggak gini, nggak kayak bayi. Enggak. Jadi harus caranya gini. Dada dibusukkan, ini dipegang gini. Ini kalau ditabuk kan ini bolongnya. Ini suaranya beda. Tapi kalau dilepas, ini cara mukulnya juga. Kakinya harus di sini. Ini dada dibusungkan. Jadi mau ya jadi ini musik ini buat apa? Bisa buat sholawatan misalnya. Lanjut di sini. Jadi ini suaranya caranya ini ketukan satu bisa buat sholawatan misalnya. Lanjut di sini. Jadi ini suaranya caranya ini ketukan satu. Ini ketukan satu. Ada ketukan 2 namanya sintir. Ini sintir. Kalau ketukan 1 itu ketukan 1, ketukan 2 ada sintirnya. Ini mau. Ini beda. Ini kan suaranya. Ya, ini suaranya beda. Jadi ini bass gede, ini ada 1, 2, 3, 4 musiknya juga beda, jadi suaranya jadi ini gede, ini kan gedenya segede gini, ini segede gini, ini namanya dari bambu betung, ini bambu betung tapi kecilnya ada juga, disebutnya bambu tali. Jadi beda-beda suaranya, ini kecil, jadi kalau misalkan dimensinya main semua kayak kaki, ini main, itu main, gimana rasanya? Kalau api disilahkan, kalau dibalikan ini suara ini kalau pakai sound system ini suara hujan, kita bisa tidur. Nah itu kalau bismillah lagi dibalikan, ini bisa lagi suara musik hujan. Enak.
Nah ini di dalamnya apa? Biji-bijian. Nah, jadi caranya ini ditiup. Jadi suaranya kayak jadi ada Aki nggak bisa mainin ini, ada pemainnya. Jadi ini juga nggak sembarangan, ini juga nggak sembarangan, tapi ini ibaratnya ini suaranya bergema, ditiup. Tapi ini nggak ada ininya. Ya, ibaratnya kayak kentut sapi. Ini lebih gede lagi. Culang ya.